Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kenikmatan kesehatan, masih diberikan kenikmatan keimanan, keislaman, dan alhamdulillah kita dapat kembali menyongsong, kembali bertemu, berjumpa, dan kembali bersua dengan bulan yang penuh suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, sebelum kita melaksanakan daripada kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni puasa di dalam bulan Ramadan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita miliki untuk kita laksanakan nanti pada bulan yang penuh dengan rahmat, yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada 3 hal sebelum kita melaksanakan puasa yang harus kita cermati, yang harus kita miliki sebagai modal utama kita di dalam meraih sukses dalam rangka kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah syam yang kita akan kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus memiliki ilmu, karena ilmu adalah pangkal daripada segala amal perbuatan yang harus kita miliki. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa berbuat, tanpa ilmu pun kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada insan, kepada manusia selaku hamba-hambanya di muka bumi ini. Oleh karena itu, ilmu merupakan sebuah bekal yang harus dimiliki oleh insan, yang harus dimiliki oleh hamba Tuhan di dalam melaksanakan perintah kewajibannya, terutama puasa. Ilmu yang berkaitan dengan puasa tentulah harus kita miliki, di mana bisa menunjukkan artinya batal, sah, syarat sah, dan wajib puasa. Semuanya harus kita ketahui demi tercapainya amal kita, diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang pertama, yakni ilmu yang berkaitan dengan apa yang kita akan kerjakan. Tentunya kita harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan saum, dengan berpuasa. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu perbuatan hambanya yang tidak memiliki ilmu. Ilmu adalah pegangan kita, tuntunan kita. Agama adalah ilmu, dan agama adalah dalil, dan Allah telah merincikan dalil-dalilnya dalam kitabnya. Allah telah merincikan hukum-hukumnya melalui Nabi besar Muhammad SAW yang harus kita patuhi dan harus kita taati untuk diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk kita semua untuk memiliki ilmu yang berkaitan dengan
sesuatu yang kita kerjakan, terutama untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita miliki sebagai modal utama kita setelah ilmu, yakni tentunya kesehatan. Kesehatan merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Sebab tanpa kesehatan kita tidak bisa melaksanakan sebuah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya mengajak untuk kita semua, mari menjaga kesehatan kita, menjaga kesehatan akal, kesehatan badan, kesehatan batin, semuanya harus serasi dan sejalan supaya kita bisa menjalankan ibadah puasa penuh dengan rasa kenikmatan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kesehatan tentunya semuanya tidak akan terasa baik dan kenikmatan akan berkurang pada diri kita karena kurangnya daripada kesehatan yang kita miliki. Oleh karena itu, yang kedua ini adalah modal yang paling utama di dalam kita melaksanakan ibadah puasa adalah dengan memiliki modal kesehatan. Yang ketiga yang harus diperhatikan oleh kita semua untuk jalannya ibadah puasa kita, lancarnya ibadah puasa kita adalah tentu memiliki bekal, pesangon, sehingga kita tidak begitu capek, sehingga kita tidak terlalu memikirkan apa yang menjadi kebutuhan kita selama bulan suci Ramadan. Tentunya kalau kita sudah memiliki bekal, sandang pangan yang cukup, insya Allah kita akan merasa senang tanpa memiliki beban yang berat di dalam melaksanakan ibadah puasa, di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunat yang lainnya seperti sholat taraweh, tadarusan Al-Quran dan lain sebagainya. Sebab apa? Beban kita, modal kita sudah banyak, tinggal kita laksanakan daripada apa yang menjadi tuntunan kita di dalam beribadah selama bulan suci Ramadan. Tentunya tiga hal ini harus kita miliki. Pertama, yaitu ilmu. Tanpa ilmu, semua amal perbuatan kita mardudatun ditolak. Yang kedua, kesehatan perlu kita jaga, perlu kita miliki, sebab kesehatan adalah modal utama kita di dalam kita melaksanakan ibadah puasa yang kita hadapi bersama. Sehat akal, sehat badan, sehat hati merupakan tiga rangkaian yang harus kita jaga, yang harus kita miliki di dalam melaksanakan ibadah puasa. Yang terakhir yakni bekal. Sebagaimana kita hidup membutuhkan bekal, membutuhkan modal supaya kita tidak terbebani di dalam melaksanakan ibadah puasa yang kita akan hadapi bersama. Demikian pada kesempatan hari ini, inilah hal-hal yang perlu kita miliki, yang harus kita perhatikan, yang harus kita laksanakan dalam rangka kita bersama-sama melaksanakan ibadah puasa. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya syahrul qiyam. Marhaban bi marhaban. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.